Everyone, gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Pada bab ini, kita akan membahas tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tim kita terdiri dari saya Muhammad Raffi Amar, saya Mulayasa, Saya Aulia Ahmada, dan juga Farhan Hanif dan Azizul Afla. Makna hak dan kewajiban warga negara. Jadi, pada pembahasan yang pertama, kita akan mempelajari makna dari hak dan kewajiban itu sendiri. Apa sih itu hak? Hak merupakan sebuah hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hak terbagi menjadi dua, hak asasi dan hak warga negara. Sedangkan hak warga negara sendiri terbagi menjadi dua kembali, yaitu hak konstitusional dan juga hak hukum. Bisa dilihat perbedaan dari hak konstitusional dan hak hukum di sini. Siapa yang akan menang hak asasi atau hak warga negara? Hak asasi dan hak warga negara ini dua hal yang berbeda karena hak asasi sifatnya universal dan tidak terpengaruh oleh status kewarganegaraannya. Entah dia orang Indonesia atau bukan, dia tetap memiliki hak asasi sebagai manusia. Sedangkan hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Jadi yang mendapatkan hak warga negara hanya anggota dalam negara tersebut. Apa itu kewajiban? Kewajiban dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban di sini juga dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban asasi dan kewajiban warga negara. Apa bedanya? Kewajiban asasi adalah suatu kewajiban atau suatu tugas yang harus dilaksanakan tanpa pengecualian demi tegaknya hak asasi manusia, seperti kewajiban untuk menjaga, menoleransi, dan menghormati terhadap hak asasi manusia lain. Kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti kewajiban membayar pajak tepat waktu, kewajiban menjaga fasilitas umum, dan kewajiban menaati peraturan dan UU. Kita simpulkan bahwa hubungan antara hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan karena setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa kita dapatkan ketika kewajiban sudah kita tuntaskan atau kita tunaikan. Substansi hak dan kewajiban. Bagaimana Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara? Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai dasar, instrumental, dan nilai praksis. A. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ketuhanan yang Maha Esa. Hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Sedangkan kewajibannya adalah membina kerjasama antar tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Haknya, hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki hak yang sama untuk mendapat jaminan dan pelindungan hukum. Kewajibannya,
memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain. 4. Melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Next. Yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia seperti hak mengembangkan budaya daerah dan memperkaya budaya nasional. Kewajibannya: 1. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. 4. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hak partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Kewajibannya adalah mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, tidak memaksa kehendak kepada orang lain, dan memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Sila yang terakhir, sila kelima kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Kewajiban bisa dilakukan dengan mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan suka bekerja keras. Pembahasan yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Berikut ini akan kita uraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu hak atas kewarganegaraan, yaitu pada pasal 26 menjelaskan tentang hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini tentang hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Hak warga negara di atas kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan serta merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 2. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan bertujuan menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan yang layak. Yang selanjutnya, pasal 27 ayat 3 tentang hak dan kewajiban bela negara berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul dibahas dalam pasal 28 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
Keterangannya yaitu dalam ketentuan ini terdapat 3 hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, dan hak kebebasan untuk berpendapat secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya adalah pasal 29 ayat 1 yang berisi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dengan keterangan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan pasal 29 ayat 2 dengan isi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang berikutnya tentang pertahanan dan keamanan negara. Hal ini diatur dalam pasal 30 ayat 1, bunyinya tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Ayat 2-nya, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI Polri. Jadi maksud dari pasal ini adalah hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hak mendapat pendidikan. Dalam pasal 31 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dilanjutkan dengan pasal 31 ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Keterangannya adalah hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan, kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Di pasal 32 ayat 1 menjelaskan, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dengan keterangan, hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya, hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Selanjutnya mengenai perekonomian nasional. Ada pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara. Hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran. Kesejahteraan sosial. Dalam pasal 34 ayat 1 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Dilanjutkan dengan ayat 2 yang berbunyi negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi keseluruhan rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Keterangannya adalah hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial dan hak mendapatkan jaminan kesehatan serta hak mendapatkan fasilitas umum yang layak. Pembahasan yang selanjutnya masih hak dan kewajiban negara dalam nilai selanjutnya, yaitu pada nilai praksis sila-sila Pancasila. Jadi di nilai praksis ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya adalah hormat, menghormati, dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. 2. Saling menghormati, kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 3. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Selanjutnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita dapat mengamalkannya dengan cara mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, serta hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia.
Perwujudannya dalam sehari-hari kita bisa lakukan dengan satu, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Tiga, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Kita dapat mengamalkannya dengan cara mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan setiap keputusan bermusyawarah, dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap-sikap yang mencerminkan sila ini adalah menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, menjauhi sikap boros dan gaya hidup mewah, rela bekerja keras, serta menghargai hasil karya orang lain. Nah, lanjut ke subbab yang ketiga, kita akan mempelajari tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Dari gambar bisa kita lihat ya, berapa kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terjadi di Indonesia. Di kanan kita bisa melihat Irjen Verdi Sambo yang masih panas-panasnya ya, habis membunuh bawahannya. Yang di sebelah kanan itu ada demo yang anarkis. Kita nggak boleh anarkis nih guys. Nanti yang rugi kita sendiri karena semua fasilitas umum yang udah dibuat dan dirusak di demo itu adalah uang pajak kita juga. Apa sih penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Jadi, pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang diterapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara terjadi karena adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negaranya sendiri. Contoh, kemiskinan. Kemiskinan dapat disebabkan karena program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau bisa juga disebabkan oleh perilaku warga sendiri yang tidak mempunyai keterampilan sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Apa sih faktor yang mempengaruhi pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara? Pertama adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sikap kurang atau tidak toleran. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan teknologi. Sikap-sikap tadi bener-bener harus kita hindari ya Pak. Gak boleh kita ikutin kayak gitu ya. Selanjutnya adalah kasus pelanggaran hak warga negara. Anda pastinya pernah melihat anak jalanan yang sedang mengamen di jalanan, atau pengemis yang dibilang masih di bawah umur meminta sumbangan. Nah, anak jalanan dan pengemis ini adalah contoh warga negara yang kurang beruntung. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mendapatkan hak secara utuh. Kondisi yang mereka alami salah satunya disebabkan oleh terjadinya pelanggaran hak mereka sebagai warga negara. Misalnya, pelanggaran hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Walaupun sebenarnya kan sekolah negeri itu sebenarnya udah nggak berbayar ya Kak. Kenapa sih mereka masih kayak gini? Mungkin karena kesadaran mungkin Kak. Kalau menurut kamu gimana Ul? Kurang kesadaran akan pentingnya pendidikan gitu. Jadi Menurut aku tetap itu sih, karena faktor ekonomi. Karena meskipun kita dapat subsidi ya, tapi kan tetap biaya lain-lain itu kan masih banyak. Jadi mereka tuh lebih baik kerja buat menghidupi mereka daripada buang-buang uang untuk pendidikan yang ujung-ujungnya kita nggak tahu juga mau kerja jadi apa gitu. Oh, jadi mindsetnya sih tuntutan ekonomi ya Kak. Berarti tuh mereka tuh daripada nggak dapat uang sekolah, mendingan mereka ngemis-ngemis aja ya buat makan nanti malam seperti itu. Selanjutnya Kak, contoh-contoh dari kasus pelanggaran, yaitu proses penegakan hukum yang belum optimal. Contohnya adalah masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi. Hal ini merupakan perbuatan yang melanggar pasal 27 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Sering banget ya. Banyak juga yang bilang hukum kita tuh masih tumpul ke atas dan runcing ke bawah nih. Nah, ini harus kita benahi ya sebagai generasi muda yang sadar akan
hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selanjutnya adalah tingkat kemiskinan dan angka pengangguran yang masih tinggi, termasuk melanggar juga pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, ini gimana ya, Kak? Padahal kan kalau kayak gini harusnya semua jadi PNS dong, ya nggak sih? Masuk kedinasan semua. Suka dinasan. Next. Yang contoh kedua adalah merebaknya kasus HAM seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga. Perbuatan tersebut melanggar pasal 28A dan 28C UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang seharusnya menjamin keberadaan hak asasi manusia. Gimana nih, Kak? Sering banget ini di sekitar kita. Sering banget kasus-kasus nih. kayak gini. Apalagi kekerasan dalam rumah tangga. Oh my god, harus banget dihindari. Nextnya ini tuh tentang tentang agama, yaitu penyerangan tempat peribadatan. Hal ini melanggar pasal 29 ayat 2. Udah tahu nih ya, diatur dalam UUD kalau kita tuh berhak untuk memilih dan memilih agama kita masing-masing. Jadi kita nggak boleh memaksakan ya, apalagi kayak merusak tempat ibadah mereka. Jangan jelek-jelekin agama sih, Kak, ya. harus saling menghargai Apalagi kalau satu sama ngebom lain. itu super duper radikal dan no way. Bener banget. Contoh selanjutnya adalah angka putus sekolah yang masih cukup tinggi. Hal ini melanggar pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, alhamdulillahnya kita mendapatkan pendidikan yang layak ya, Kak. Kita patut bersyukur. Pelanggaran hak cipta. Contohnya adalah peredaran VCD dan DVD bajakan yang plagiat. Hayo, siapa ini yang suka buka LK21 Dan nonton di Telegram nih, Kak. nonton Banyak drakor. banget. Nonton drakor di Telegram. Itu sebenarnya juga merupakan pelanggaran ya, Kak. Jadi juga harus sekali dihindari. Selanjutnya, Jadi pelanggaran gini simpulannya nih ya, pelanggaran-pelanggaran di atas seharusnya harus segera diatasi karena dapat merugikan banyak pihak dan tentunya dapat mengganggu kelancaran proses pembangunan yang sedang dilaksanakan. Nah, ini penanganannya akan kita bahas di next slide. Ini pertama kita bahas lebih rinci lagi mengenai kasus pengingkaran kewajiban. Tadi kan pengingkaran hak. Nah, sekarang kita bahas nih yang pengingkaran kewajiban. jadi ya beda ya, Kak, antara Beda. pengingkaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, kita bahas perbedaannya di sini. Jadi saat ini nih masih banyak banget terjadi pengingkaran kewajiban. Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki setiap warga negara yang terlalu memikirkan bagaimana mendapatkan haknya namun melupakan kewajibannya. Contohnya nih membuang sampah sembarangan, melanggar aturan lalu lintas, nggak pakai helm, berkendara nggak bawa SIM, nggak ada STNK-nya juga, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan keamanan negara. Lanjut kita merusak fasilitas negara dan contohnya terakhir itu tidak membayar pajak negara. Waduh, Parah tidak banget ini. membayar atau lupa nih, Kak. Biasanya banyak yang ngomongnya lupa padahal malas untuk membayar. Jangan lupa bayar pajak ya, guys. Pajak juga penting. Nih contohnya pelanggaran kewajiban. Apa yang kalian pikirin setelah melihat gambar-gambar ini? Merugikan banget gak sih? Ya, apalagi yang buang sampah sih. Itu sampah plastik, sampah kaleng dibuang di jalan begitu aja. Astagfirullahaladzim. Nih ada yang merusak fasilitas. Kalau padahal banjir mau salahin siapa, Kak? Hayo lo. udah nggak bayar pajak, merusak fasilitas nggak? Waduh. Siapa nih? Sebagai generasi yang paham akan hak dan kewajiban warga negara, kita nggak boleh melakukan hal-hal tersebut ya, Kak. Yang boleh dilakukan adalah yang di atas, pojok kanan atas tuh, menjadi TNI idaman ibu-ibu mertua. Waduh. Bisa nggak di? Next kita bahas tentang penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama dari upaya pemerintahnya sendiri nih bisa dilakukan dengan satu penegakan supremasi hukum dan demokrasi. Yang kedua mengoptimalkan peran lembaga. Lembaganya di sini ada contohnya lembaga Ombudsman RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan lain-lain. Terus
bisa dengan meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan pengawasan, dan meningkatkan profesionalisme. Selanjutnya peran masyarakat. Secara singkat, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap HAM ada 3, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi. Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi masyarakatnya dengan cara tidak ikut campur dan ikut mengatur warga negaranya dalam hak melaksanakan hak-haknya. Bisa juga dengan bahwa negara wajib secara mutlak untuk tidak menghambat kebutuhan hak asasi warga negaranya. Yang kedua, melindungi. Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan kepastian hak asasi ke setiap warga negaranya. Hal ini bisa dilakukan dengan membentuk badan pertahanan dan keamanan seperti TNI Polri guna melindungi dan dari pelanggaran hak asasi warganya baik dari faktor internal maupun eksternal. Yang terakhir adalah memenuhi. Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi serta mencukupi kebutuhan hak asasi warganya. Hal ini bisa dilakukan dengan membentuk lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar pemenuhan kebutuhan hak asasi warganya dapat terrealisasikan dengan langkah yang nyata. Nah, sekarang nih, apakah ada pertanyaan? Ini section terakhir ya. Habis ini kalau ini udah selesai, kita akan kasih kalian pertanyaan-pertanyaan, games-games di section terakhir. Kayak semacam quiz gitu, live quiz. Are you ready guys? Let's get started. Yang pertama nih Kak, apakah mau dibacain soalnya? Dalam kasus Tanjung Priok terjadi pelanggaran HAM berupa Apa ayo? Kok kayaknya yang D ya, Kak? Menurut kamu apa? Yang D. aku nggak tahu sih, aku kayak kurang pengetahuan gitu. Nah, kita harus buka kembali ya. Jawabannya adalah penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Ini dilakukan oleh aparat negara ya Kak. Apa ini, Kak? Soal selanjutnya apa nih Kak? Salah satu faktor internal penyebab pelanggaran HAM ini udah ya tadi, faktor internal ya yang mana? Yang berasal dari dalam internal. Dari dalam ya, internal semua dari dalam. Yang mana nih, Kak? Ayo, jangan-jangan kalian nggak nyemak nih apa yang udah kita paparin tadi. Nontonnya sambil TikTok kan? Nggak apa-apa sih, yang penting like ya guys. Selanjutnya, jawabannya adalah B. Sikap egois yang tinggi. Next ya, kayaknya pengen buruan dapet poin nih. Selanjutnya, Nah, ini ada Kak wacana. Emul nih bisa dibacain dong. yang selanjutnya, question number 3. Silakan disimak wacana berikut. Desa Pancasila, di sana di agam besar nih. Terus berdirinya juga berdampingan di pusat sebuah desa. Wah, keren banget nih, berdiri berdampingan. Warga desa Balum telah hidup berdampingan selama puluhan tahun dengan semua perbedaan yang ada. Warga desa Balu saling bantu dan menyukseskan perayaan Hari Besar Agama. Pada waktu umat agama Islam merayakan Idul Fitri, umat beragama lain turut bersilaturahmi. Begitu juga waktu Kristen merayakan Natal. Pada perayaan Nyepi, umat Hindu membutuhkan ketenangan dan khusyuan dalam kegelapan. Pada saat itu juga, masjid dan gereja yang dibangun di samping kuil mematikan beberapa lampunya. Mereka juga mengadakan kegiatan pengajian atau sembahyang tanpa pengeras suara utama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin hak asasi manusia sesuai wacana yaitu dalam Ayo coba dipahami dulu. Oke, next kita langsung jawab. Jadi pasal 29. Jadi kan tadi pasal 29 itu tentang itu ya, kebebasan kita untuk memilih agama, selain itu kita juga diwajibkan untuk beragama. Nah, dalam pelaksanaannya itu harus itu ya saling menghargai dan menghormati.
diinget-inget ya poinnya. Pasal 29 tentang kebebasan beragama sangat dibutuhkan banget nih buat DWK nanti. Ya. Question number 4. Sekolah kami mengadakan kunjungan wisata ke Sumatera Barat. Wah, jauh banget nih. Setelah salah satu yang kami kunjungi adalah Danau Maninjau. Danau Maninjau sangatlah indah. Kami menyempatkan berjalan di tepi danau dan merasakan segarnya air danau. Temanku menuliskan sebuah kalimat pada secari kertas. Kertas tersebut dimasukkan ke dalam botol dan siap dilempar ke tengah danau. Pemandu wisata kami berteriak, "Tindak kuliah membuang sorak di Silka." Kami bingung, saling berpandangan. Melihat kebingungan kami, ia mengulanginya dalam bahasa Indonesia. "Jangan membuang sampah di situ." Pemandu wisata telah mengamalkan salah satu sila dalam Pancasila, yaitu sila berapa nih? Untuk menjaga lingkungan, menjaga sama. Oh iya, apalagi ini kan pakai bahasa Indonesia ya. Tadi kan udah dijelasin, mereka pemandunya mengingatkan dalam bahasa sana. Dan melihat kebingungannya, dia menjelaskan lagi dalam bahasa Indonesia. Kalian harus nangkep nih poinnya yang dimaksud dalam soal ini yang mana gitu ya. Ada nggak nih korelasinya antara membuang secari kertas dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan? Next, jadi jawabannya adalah Pasti dong kak, jawabannya adalah Persatuan Indonesia. Pasti tahu dong, nggak mungkin yang salah. Ayo awas nih yang salah, belajar lagi PKN-nya. Selanjutnya Kak Emul, bisa dibacain. Yang selanjutnya adalah question number 5. Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara tertuang dalam UUD 1945 pasal berapa? Ayo. Ayo. tadi Dikit-dikit udah lagi sih. ya, dikit-dikit lagi Pembelaan sih. negara. Yang nggak nyemak pasti nggak tahu, tapi kalau yang beruntung pasti bisa jawab. Anak-anak taruna pasti tahu sih yang kayak begini. Apalagi hari Kamis besok ada. Nggak tahu deh. Jawabannya adalah pasal 27 ayat 3. Siapa nih yang bener? Banyak lah ya. Selanjutnya adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa, ras, kelompok, etnis, kelompok agama adalah kejahatan. Jahat banget nih kak. Kita udah kasih clue nih, ada 4 huruf clue. Clue pertama adalah G dan yang terakhirnya ada A. Ada. Ini bisa di film-film gak sih kak? Adanya kayak gini tuh. Pasti tahu sih, harusnya tahu sih. Langsung aja jika ada penasaran. Jawabannya adalah Genosida. Anak-anak Gen Z yang suka nonton film pasti udah tahu nih. Tentang genosida nih Tentang apa? genosida tuh bunuh-bunuhan deh pokoknya. Selanjutnya, ini juga termasuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ya. Jangan sekali-sekali ditiru. Next. Pasal 30 Undang-Undang 45 mengatur tentang hukum. Nah ini. Hukum apa nih? Ini Kalau nggak- tadi kan kita jelasin tentang isinya, baru kita tanya pasalnya. Sekarang kita balik nih, pasalnya dulu terus tentang apa Misalnya nih? Iya. Jelasinnya. Pasti hafal dong. Langsung aja jawabannya apa nih? Judulnya adalah Pasal 30 ayat 1 menjelaskan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan bela negara. Seperti yang tadi ya, kita kan udah bahas tuh yang tadi yang pertahanan bela negara. Nah, itu dibahas dalam pasal 230 Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaan selanjutnya adalah perhatikan pernyataan berikut. 1. Hanya warga negara yang kaya dan berhak mendapatkan perlindungan hukum. 2. Hanya pejabat dan penguasa yang berhak atas kehidupan yang layak. keadil banget nih. 3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. 4. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Menurut kalian, pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor? Kita lihat dulu nih, dibaca dulu, dipilih. Kelihatan lah ya kak, kayak Iya. gini mah. Iya sih sebenarnya. Tuh, udah kelihatan banget. Jawabannya Iya, adalah kan? pernyataan 3 dan 4. Pernyataan 1 dan 2 ini yang nggak boleh kita contoh ya guys. Masa cuma orang kaya dan pejabat aja yang berkuasa? Rakyat-rakyat miskin juga harus bisa dong. Keadilannya di mana dong? Harusnya Kak, kalau gitu, udah Kak. adil, rakyat miskin nggak ada dong kak. Kita Gimana selalu berusaha ya kak buat mewujudkan cita-cita bangsa itu. Pertanyaan selanjutnya nih kak, boleh dibacain. Pelanggaran hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran hak asasi manusia berat dan pelanggaran hak asasi manusia ringan.
Jenis pelanggaran tersebut dibedakan atas. Nah, ini jangan sampai terkecoh ya guys. Ini Jangan tuh sampai gampang sih sebenarnya, berat sama ringan nih. Apa nih? Tapi ini kayaknya ada dua jawaban yang rancu deh kak. Jadi harus benar-benar iya. Apa nih Kak Raffi? Wah, langsung ya. Kita daripada ragu, daripada kalian penasaran, langsung aja kita lihat jawabannya apa. Jadi berdasarkan atas sifatnya. Bener gak nih? Selanjutnya, question number 10. Silahkan Kak Emul bisa dibacain. Salah satu contoh kewajiban dasar negara warga negara Indonesia yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila adalah Ayo, dipilih ini last question ya guys. last question harus bener Iya, nih. masa nggak bener? Masa ada sih yang dari tadi nggak Itu bener? iya, kalau misalkan ada salah satu contoh kayak gini tuh ya guys, kalian analisis aja. Ini kan kayak si perilaku apa ya sehari-hari kita. Pokoknya yang berhubungan dengan sila ketiga apa sih? Persatuan Indonesia. Coba kalian nalar, kalian Bisa pilih dipilih satu nih. persatu. Jadi jawabannya adalah Jawabannya Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yeay. Jadi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita harus gaul ya nggak sih Kak? Bukan pergaulan gitu, yang Kak. positif ya Kak, jangan yang negatif. Gaul siapa, Kak? Gaul. Ada tuh anak kelas 1 namanya Gaul. Nah sekarang berapa total skornya? Totalnya Kak Aul berapa nih Kak? Berapa ya? juga dia? Masalahnya Kak Aul dia yang bikin soal nih guys. Dia nih yang bikin soal. Skor saya 1000 nih. Bener semua nih. Boleh guys dikasih di komentar berapa nih total skor kamu. Banyak-banyakan tapi jangan bohong ya. Oke, untuk setelah kita menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, tentunya kita semakin yakin bahwa hak dan kewajiban dalam pelaksanaan harus seimbang. Biar apa? Ya biar terpenuhilah haknya sama juga terlaksana juga kewajiban kita gitu. Jadi nggak boleh berat sebelah ya. Harus seimbang. Kalau kamu ya, Kak. nggak apa namanya kayak minta hakmu tapi kamu nggak mau melaksanakan kewajiban ya Sama it's aja alright. dong, Bey. Betul. Sama aja. Jangan nuntut Dua-duanya doang ya. sama, gak Kita boleh harus gitu. ngelakuin kewajiban kita. Sadar diri ya guys. Thank you. Makasih guys sudah udah nyimak. lihat tugas video-video kita yang agak rumit dan besok dikumpulin kita baru record malamnya. Ini jam Wow. berapa ya Kak? Ini udah jam We are a super team guys. Oh my god. 9.05 apel malam nih. Makasih kalian udah lihat 72 slide yang sangat banyak. Jangan lupa like ya guys. Terima kasih. Sampai jumpa pembahasan selanjutnya. Selanjutnya, jangan kapok-kapok nonton channel kita. Jangan pernah melanggar hak dan mengingkari kewajiban Kewajiban. kita. Gitu ya. Dadah. Dadah, see you. Yeay. Langsung aja jawabannya apa nih? Jawabannya adalah Jadi pasal 30 itu tentang Kita tambahin aja ya guys. ya Apa nih kak? kan bukan. Pendidikan. pendidikan. Pendidikan bukan. Pendidikan yang Iya, layak. pendidikan. Yang B yang bener Maaf ya. ya, ini karena kita kurang input nih ya. Ini juga surprising banget Kesalahan buat kita. pribadi ya, mohon dimaaf. Iya, saya tuh kayak tentang pendidikan, and then kalau 31 itu tentang budaya, 32 itu tentang ekonomi. Oke. Coba deh Udah kita move cek on. lagi ya kak. Kita cek dulu. Oke, ini yang di-cut ya guys. Cut. Raffi Amar tolong cut bagian ini. Jadi berdasarkan dari Google, pasal 30 ayat 1 menjelaskan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan bela negara.